Baik, sudah bersama saya narasumber berikutnya seperti yang sudah sempat saya sampaikan di awal tadi, pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis yang juga tentunya akan memberikan pandangannya mengenai hak angket ini kepada kita, kepada para pemirsa juga. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Margarito. Langsung saja Bang Margarito, pandangannya sesuai dengan judul yang kami angkat. Apakah ini merupakan salah satu taktik untuk menggertak begitu yang dikeluarkan oleh para capres 0103 melihat keunggulan 02 saat ini? Atau memang kalau Bang Margarito melihat ini potensinya cukup besar bisa digulirkan mengenai hak angket ini? Pertama begini, kalau soal taktik itu ya beliau berdua lah, itu soal politik ya. Saya nggak bisa ke situ gitu. Dari sudut saya tahu angket ini hak khusus anggota DPR gitu ya. Dan penggunaannya ditujukan pada kebijakan dan atau hal-hal tindakan-tindakan pemerintah yang dinilai strategis dan itu tentu saja ada masalah sehingga perlu dicek gitu ya. Hanya itu sebenarnya. Nah, tadi pagi di akhir pagi sama beliau juga gitu ya. Saya pertanyakan apa objek angket ini? Angket ini mau ditujukan ke apa? Ke pemilu ataukah tindakan-tindakan presiden? Ini mesti dibikin jelas dulu. Kalau ditujukan kepada soal-soal pemilu, tadi saya berpendapat, dan sampai sekarang saya berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu sendiri menghalangi soal-soal pemilu itu diangketkan. Mengapa? Karena di Undang-Undang Pemilu itu sudah diatur, mereka ini mengatur gitu dari awal sampai dari A sampai Z. Termasuk misalnya ada pelanggaran dan segala macam itu. Bagaimana cara menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Karena itu undang-undang itulah yang sebenarnya menghalangi soal-soal pemilu itu dijadikan objek angket. Suka atau tidak, senang atau tidak. Begitulah sistem kita gitu. Lain soalnya kalau misalnya mereka menunjukkannya kepada Pak Presiden gitu ya. Tetapi kalau ke Pak Presiden, mesti dipastikan dulu tindakan apa di Presiden itu yang dijadikan objek angket. Kalau tindakan-tindakan yang sejauh ini sudah dibilang-bilang itu misalnya Pak Presiden ikut cawe-cawe, bansos lah, inilah itu dan segala macam. Itu kan kerangkanya dalam pemilu tuh. Nah karena kerangkanya pemilu maka harus diselesaikan dengan undang-undang pemilu. Nah kalau penyelesaian undang-undang pemilu hanya ada dua. Kalau tidak ke Bawaslu, ya pergi ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Bawaslu itu prosedurnya begitu ya, administrasi macam-macam itu, di situ sudah dicek. Kalau ke Mahkamah Konstitusi, senang atau tidak, itu angka-angka hasil. Cuman itu, tidak bisa lain. Nah pada titik itu memang saya memang tidak bisa berspekulasi, tapi saya dapat mengerti kalau orang-orang politik mengatakan bahwa ini seperti yang Anda bilang tadi, ini mungkin taktik karena melihat kalau main di kerangka undang-undang pemilu sudah nothing nih, sudah habis selesai gitu kan. Jadi mereka mungkin memilih jalur itu ya, masih politisi. Tapi itu bisa dijelaskan oleh mereka. Bagi saya tidak bisa. Baik. Kalau saya sekali lagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu menghalangi hal ihwal pemilu untuk diangketkan. Oke, baik. Mas Awi, kami pahami betul Mas Awi. Tadi Mas Awi mengatakan bahwa P3 saat ini juga masih terus fokus untuk bisa mengawal proses penghitungan angka dan juga belum memberikan sikapnya mengenai hal ini atau bagaimana kemudian arah dari partai mengenai hak angket ini. Tapi kalau tadi Bang Doli bilang sebenarnya apa sih urgensinya, apa yang coba disasar. Kemudian juga Bang Margarito mengatakan apa sebenarnya objeknya jika kemudian hak angket ini digulirkan. Apakah kemudian P3 juga menyadari hal itu sehingga sampai saat ini juga tidak menyatakan sikapnya mengenai hal ini? Ya, makanya kami di awal sedang mengkaji terkait dengan guliran angket yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau kita bicara terkait dengan aspek hukum, kalau terkait dengan sengketa proses itu ada di Bawaslu, kalau sengketa hasil itu ada di Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang MD3 memberi ruang kepada DPR untuk bisa melakukan membentuk panitia, baik itu panitia khusus ataupun panitia angket terkait dengan kebijakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang oleh DPR dianggap perlu diselidiki lebih lanjut. Nah, pertanyaannya kemudian pemerintah itu siapa? KPU dan Bawaslu itu masuk bagian pemerintah atau tidak? Tidak. Kalau bukan masuk bagian pemerintah, KPU dan Bawaslu apa? Makhluk apa dia? Yudikatif bukan, legislatif bukan. Maka sebenarnya posisi KPU dan Bawaslu sama seperti KPK. Dia bagian dari pemerintahan, tetapi dia yang khusus bidang pemilu. Nah, sekali lagi terkait dengan apakah kemudian yang menjadi bahan-bahan untuk diangketkan, tentu sampai sekarang kita sedang mengkaji.
termasuk di P3 sendiri, kalaupun itu ada data-data sedang kita kumpulkan. Karena kita hari ini sedang mengawal rekapitulasi di kecamatan, dan dalam prosesnya kalau ada temuan-temuan yaitu yang bisa memperkuat argumentasi, tentu akan dibawa dalam forum nanti di DPR pada masa sidang yang akan datang. Namun pada saat ini terkait dengan proses sengketa pemilu, sengketa proses, ada ranahnya Bawaslu, kalau hasil nanti di Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi, kalaupun nanti ada angket, ataupun tidak ada angket, angket gagal atau tidak, itu kan bagian dari dinamika politik. Namanya saja keputusan DPR, tentu keputusannya keputusan bersifat politis. Tentu, nah hal inilah yang kemudian, kalau kemudian dinalar diteropong dari perspektif hukum, yang nggak bakal ketemu karena perspektif DPR itu nanti politis gitu. Nah, tentu politis by data, tentunya data menurut fraksi-fraksi. Itu kan punya hak juga untuk menerjemahkan apa yang ada menjadi ketentuan dalam Undang-Undang MD3. Baik, perspektif hukum dan perspektif politik tidak akan ketemu, Kang Ujang. Ya memang jalurnya beda. Nah, tapi dalam konteks itu tadi Bang Margarito ya seorang ahli hukum yang kredibel sudah menjelaskan. Tapi di pihak yang lain tentu kan tadi ada celah di luar undang-undang pemilu. Ada tadi Bang Awi katakan undang-undang MD3. Tapi persoalannya saya mengatakan ini saya hakul yakin tidak akan terjadi, agak berat. Ini riak-riak di awal saja. Kenapa? Sangat berat, sulit, apalagi masih masa reses. Ketika masuk pun tanggal 5 ya Bang Doli. Nanti juga ada sampai Oktober ke sana itu 2 reses lagi. Dan kita tahu kalau angket itu tidak ada kejelasan kapan akan selesai. Kapan juga akan dimulai. Katakan mulai nanti di ujungnya rapat Bamus memutuskan pimpinan untuk ada gitu. Itu juga belum tentu juga. Kalaupun ada, itu juga lama. Sedangkan kita anggota DPR yang baru akan dilantik 1 Oktober. Dan Presiden tanggal 20. Sedangkan angket kalaupun terjadi, ada itu kapan? Tidak jelas juga. Prosesnya itu. Oleh karena itu saya melihat dalam konteks ini yang memang tadi tidak dilarang, tidak ada yang menghalang-halangi juga untuk menggugat itu, untuk mendorong angket itu. Tapi dalam konteks kita bernegara, saya hakul yakin agak sulit, berat karena komposisi fragmentasi partai politik yang ada di parlemen itu. Saya melihat ya sekarang sih pemerintah masih diam. Baru Golkar kan Pak Erlangga yang mengatakan akan menolak, dan PAN menolak. Tapi ya AHY juga sudah siap-siap akan menolak. Tapi saya melihat Pak Jokowi masih slow gitu ya. Pemerintah masih soft. Kita akan melihat kelihatan semuanya di tanggal 20 Maret karena disitulah pengumuman ya terkait dengan hasil pemilu. Jadi semua partai termasuk kubu 01, 03 juga melihat di 20 Maret nanti sebenarnya, dan itu sebenarnya sudah jauh masuk di masa sidang di tanggal 5 tadi. Nah dalam konteks itu saya meyakini tetap, saya dari televisi ke televisi mengatakan bahwa ini berat, sulit, dan kemarin bahkan saya dialog di belakang layar dengan seorang petinggi Nasdem mengatakan, ini mohon maaf ya kita tidak publish ya. Kalau bicara curang ya semua juga hampir curang. Kalau bicara semua pasti, karena cross kan, kalau Pak Mahfud ini mengatakan kalau curang cross. Persoalannya dalam konteks kecurangan ini kan harus dibuktikan. Nah bukti itu kalau saya melihatnya ya, karena saya bukan politisi ya, karena saya pengamat akademisi, ya jalurnya adalah Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi. Tapi yang sulitnya karena ini kan parlemen, karena ini kan politik, ya ruang itu ada, itu persoalannya. Baik. Apapun kan bisa diangkatkan kalau itu terkait dengan persoalan. Tapi saya mengatakan ini pertaruhan dari saya gitu ya, agak sulit, berat untuk mengeksekusi hak angket itu. Karena gini, ini pertaruhan legacy Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tidak mungkin mau dituduh curang. Ini begini, ini soal legacy. Nanti Presiden Jokowi memimpin bangsa ini 2 periode, misalkan nanti dituduh curang kan nggak bisa juga. Dan ini kan dalam konteks tuduhan, dugaan, belum tentu juga ada gitu. Kalaupun ada ya harus dibuktikan kan itu. Oleh karena itu saya melihat karena ini pertaruhan pemerintah juga, pertaruhan koalisi juga, nah ini akan berat jalannya. Begitu. Baik, ada celah memang Bang Doli untuk bisa menggeret ini semua dibawa ke dalam perspektif politik sehingga katanya Kang Ujang juga apapun juga bisa diangketkan begitu. Iya, memang hak itu kan tidak bisa dihalangi, ya kan? Dijamin dalam konstitusi kita, diatur dalam undang-undang, ada MD3, diatur juga dalam tatib DPR gitu. Jadi ini bukan soal kita mau melarang orang menggunakan hak apa tidak gitu. Tapi saya dengan teman-teman di Partai Golkar dan saya kira juga sama dengan di Koalisi Indonesia Maju yang semua sekarang ada di DPR menganggap ini nggak perlu gitu loh. Karena
ya tadi saya katakan sampai sekarang kan kita juga belum jelas ini, ya kan? Ini kan baru disampaikan oleh siapa namanya Pak Ganjar yang tidak di DPR, gitu loh ya. Dia minta supaya partainya untuk melakukan hak angket. Tapi apa yang mau diangketkan, objeknya apa? Ini kan masih apa istilahnya huru hara wacana aja, gitu loh. Nah makanya tadi kita juga kemudian memperkirakan kalau ya yang mau diangketkan itu adalah objeknya soal yang berkaitan dengan pemilu. Nah tadi saya sudah jelaskan, ditegaskan lagi sama Bang Margarito bahwa itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Betul. Sekali lagi saya tegaskan, kalau administratif itu ke Bawaslu, kalau sengketa katakanlah tadi mau temu kecurangan, ada TSM segala macam, itu di Mahkamah Konstitusi. Oke. Ya. Dan kita semuanya dari awal ini kan semacam ada kontrak kan. Bahkan kita waktu itu kan ada KPU tanda tangan fakta integritas tuh semua calon itu untuk salah satu isinya adalah mengikuti peraturan. Nah, aturan ini udah tahu semua nih kita dari dulu, pemilu dari tahun kapan. Kalau sengketa administratif Bawaslu, kalau sengketa hasil itu di apa namanya? MK. Di MK. Nah, jadi kalaupun ini mau diangketkan, tadi itu pertanyaan saya, endingnya apa? Katakanlah misalnya ya, nanti kan misalnya kalau angket ini jadi, kita kan juga ikut. Kalau bicara tentang soal potensi kecurangan, ya, kami juga di TKN juga punya catatan curang-curang segala macam itu. Dan ini yang saya katakan, selama ini kan selalu dibangun, mau dibangun opini, ya kan? Curang itu arahnya ke 02 gitu loh. Nah, saya sering mengatakan dan saya sampaikan lagi pada kesempatan ini. Ini kan semacam apa namanya ya? Ya opini stigma yang dibangun untuk 02. Yang waktu itu alasannya adalah ada unsur pemerintahan. Saya waktu itu mengatakan kalau bicara tentang potensi kecurangan dari unsur pemerintahan, emang tidak ada di pasangan 01 yang dari unsur pemerintahan. Berapa menteri di sana? Kemudian di 03 emang tidak ada unsur pemerintahan di sana. Kalau bicara tentang soal kepala daerah, emang nggak punya kepala daerah ini semua partai-partai politik yang ngusung 01 sama 03. Kami juga punya data soal apa namanya yang selama ini dituduhkan pelibatan ASN segala macam itu. Ada kok juga dilakukan itu gitu. Jadi udahlah. Jadi jangan kemudian kalau bicara curang kita boleh, yang lain nggak boleh, tuh kemudian yang lain itu yang kita tuduh berpotensi curang. Ini kan nggak fair juga, gitu loh ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, dari awal kita udah tahu semua aturan mainnya, jangan buat aturan main baru. Ya kan, buat aturan main baru, bukan soal nggak boleh pakai hak, boleh saja. Tapi nanti kita mau gunakan ini ujungnya mau apa? Nah, kalau nanti misalnya, nah saya tegaskan tadi, KPU, Bawaslu, DKPP itu bukan unsur pemerintah. Dalam undang-undang jelas, dia adalah organisasi independen yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi kalau angket ini selama ini ditujukan adanya indikasi pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini kalau ke KPU, kalau penyelenggara pemilu kan ini berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Nah, ini yang menurut saya tadi nggak relevan dan tidak ada urgensinya. Tapi kalau kemudian nanti ke pemerintah, lu apa urusannya? Nah, ini yang ini kan nanti menurut saya jadi mengada-ngada, mencari-cari kesalahan, katakanlah presiden mau cari-cari. Ini udah sangat politis. Nah, kalau kayak gitu nanti ya kita main politik jadinya, bukan menyelesaikan masalah pemilu. Artinya kan jadi gaduh. Ini kan membuat kegaduhan baru gitu. Baik, jadi intinya kalau tadi dari Bang Doli adalah janganlah buat aturan baru. Bang Margarito, artinya juga intinya mungkin kepada mereka yang ingin menggulirkan masalah angket ini percuma saja. Tapi nanti mungkin penjelasan ditahan dulu Bang Margarito sesaat lagi.